Haleluya. Glory, haleluya. Ya, kasih tema Tuhan penolongku. Ya, haleluya. Kita buka Mazmur 121, 1 dan 2. Ya, Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Ya, ayat ini sebenarnya ya ayat hafalan. Kalau saudara suka baca ayat firman Tuhan tentang ayat hafalan, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Silakan ditayangkan. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Haleluya. Bisa ditayangkan? Tidak bisa ya? Firman. Oh bisa. Haleluya. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Pertolongan saudara bukan manusia. Pertolongan saudara dan saya bukan jenderal atau manusia yang lemah dan tidak berdaya. Manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Bukan, tapi pertolongan saudara yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Kalau saudara menghadapi masalah, jangan lupa Allah yang besar itu ada di dalam diri saudara. Semakin Anda turun, Tuhan akan mengangkat saudara semakin naik. Jalan yang terbaik untuk naik, turun dulu. Haleluya. Di balik masalah ada berkat yang Tuhan nantikan, yang Tuhan sediakan. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Kalau tiba waktu Tuhan, saudara akan dipulihkan Tuhan. Aku akan bawa engkau dalam satu perkara besar kepada perkara besar yang lain. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, luar biasa. Pertolongan kita dari Tuhan. Ya, haleluya. Jadikan Tuhan sebagai penolong saudara. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong saudara. Ya, jangan cari yang lain. Ya. Oh, misalnya saudara punya saudara kaya, ya, punya famili atau punya siapa, ya, jangan berharap, ya, jangan cari pertolongan yang lain atau cari orang-orang pintar. Ya. Ada orang Kristen cari orang pintar, saudara, supaya punya aji pengasihan. Kalau berbicara sama orang, ya, orangnya bisa nurut. Ya. Ya, itu luar biasa. Masih ada orang Kristen yang seperti itu. Tentu saja orang Kristen KTP, tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, wow, luar biasa. Penolong saudara, penolong saya bukan manusia. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia membackup saudara. Dia menyokong saudara. Wah, enak kok disokong Tuhan. Iya. Di backup Tuhan, seluruh pasukan surga membackup saudara. Wow, itu luar biasa. Kalau sampai pasukan surga membackup saudara, belum tentu di backup pasukan surga enak terus, belum tentu. Diizinkan Tuhan. Tapi lihat, waktu Tuhan bukan waktu saudara. Amin. Pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Saudara akan dibawa oleh Tuhan ke bawah. Jangan lupa, sebentar lagi Tuhan akan bawa engkau naik. Amin. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana caranya kita di backup Tuhan? Coba Pak caranya, aku di backup Tuhan. Apa Pak? Apa caranya? Apa aja poinnya Pak? Supaya hidupku di backup Tuhan. Di backup jangan kesusunan dulu. Yang jelas endingnya, belakangnya. Wow, kalau menanam dengan air mata, kau akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, nah itu luar biasa. Ya, Tuhan membackup saudara belum tentu saudara suka. Biasanya sukanya di belakang. Nah itu luar biasa. Ya, ada beberapa hal yang saudara akan mengalami backup, perlindungan dari Tuhan. Ya, pertolongan dari Tuhan. Saat-saat ini banyak masalah. Beberapa bulan yang lalu, wow, masalah bertubi-tubi. Saya punya sakit kadang, nek kadung ngeteng.
datang gitu kepala. Waduh. Ya. Tapi beberapa hari ini hilang. Ya, puji Tuhan. Waduh, Tuhan sembuhkan. Saya sering kali dalam nama Yesus, Jehovah Rafa, sembuhkan saya Tuhan. Bangun tidur bengkek saya ini semakin kewancang. Beberapa bulan, beberapa hari ini disembuhkan Tuhan. Tidak terasa lagi. Ya, luar biasa. Mungkin saudara punya kesaksian beda. Tuhan tolong saya Pak. Biasanya sakit kalau saya angkat. Ini tidak, sudah sembuh. Ya, itu luar biasa. Campur tangan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan cari pertolongan yang lain. Ya, kalau saudara cari pertolongan manusia, rapuh manusia, payah manusia. Ya. Ya, jangan cari pertolongan manusia. Apapun dia, orang sakti kayak, ya, orang pintar kayak, ya, dia manusia. Nanti dibalik itu dia minta tebusan, ya, minta tebusan. Nenda anakmu, istrimu, atau kamu nanti miskin keturunan. Ya. Nah Tuhan enggak. Nah itu luar biasa. Ada beberapa hal yang saudara dan saya akan di backup Tuhan, dilindungi. Pasukan surga akan membackup saudara. Ya. Akan mendukung saudara, menyokong saudara. Yang pasti endingnya luar biasa. Yang pasti. Saya tidak bilang depannya. Yang pasti endingnya luar biasa. Anda akan tercengang-cengang. Padang gurun dibuat sungai dari Tuhan. Padang belantara akan dibuat kebun buah-buahan. Itu luar biasa. Ya. Pertama, kalau saudara dan saya ingin mengalami dilindungi, di backup, disokong oleh Tuhan. Engkau berkata, Tuhan penolongku, tidak ada yang lain. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, gunung, laut dan isinya. Dia yang menciptakan. Kalau saudara melihat laut, tidak lihat tepinya, saudara geleng-geleng. Wow, dahsyat ciptaan. Air sepanjang mata memandang air semua. Wow, itu luar biasa. Ya, yang pertama, Matius 5 ayat 3. Coba dikeluarkan Matius 5 ayat 3. Bagaimana saudara akan merasa, akan mengalami backup Tuhan? Ya, Matius 5 ayat 3. Ini ayat lama saudara, tapi luar biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya, oh sing duwe surga. Empunya, bukankah yang punya surga Tuhan? Kenapa yang punya surga saudara dan saya? Asal saudara miskin, sikap hati yang miskin. Empunya surga. Apa enggak bala tentara surga membackup saudara? Kalau saudara memiliki hati, sikap hati yang miskin. Surga yang punya Tuhan. Tapi orang miskin empunya surga. Ini luar biasa. Orang miskin itu merasa tidak berdaya. Orang miskin itu butuh Tuhan. Orang miskin itu sudah rendah hati. Orang miskin itu haus dan lapar akan Tuhan. Daud itu luar biasa kalau memuji Tuhan. Kalau saudara lihat filmnya Daud, kalau dia menari-nari di hadapan Tuhan, wow, luar biasa. Ya, Daud itu luar biasa. Orang miskin di hadapan Allah. Daud itu kalau perang tidak pernah kalah. Saudara masih pernah kalah. Daud tidak pernah kalah. Yosua tidak pernah kalah masuk dalam kota. Hanya satu kali kota Ai dia kalah. Ada yang dosa, ada yang berdosa. Yosua tidak pernah kalah. Daud menang terus. Kok iso Pak? Karena dia mengandalkan Tuhan. Kapan itu saya khotbah tentang urapan Daud. Tuhan, orang Filistin nyerang. Tuhan, aku maju enggak? Maju. Di lembah Serafim. Lembah terbuka, perang terbuka, maju. Tuhan, Filistin nyerang. Aku maju enggak? Jangan maju, buat lingkaran. Daud luar biasa. Daud menang terus.
saudara juga pasti menang. Amin. Amin. Nanti lihat endingnya, saudara pasti menang. Kalau saudara memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Hati yang miskin itu hati yang hancur datang kepada Tuhan. Dan confident, wah percaya diri. Dan kerendahan hati luar biasa. Naaman mujizat terjadi pada Naaman karena Naaman punya kerendahan hati. Dan nuruti ya, bawaannya yang dari Israel untuk masuk ke sungai Yordan. Padahal panglima perangnya Aram. Kalau dia tidak mau tahu, mungkin dia tidak mengalami mujizat. Satu sisi, saat Naaman punya kerendahan hati. Saudara dan saya punya kerendahan hati. Kalau memuji Tuhan jangan lihat kanan kiri. Ya. Kalau menyembah Tuhan jangan lihat kanan kiri. Kalau mau didoakan jangan lihat kanan kiri. Hati yang begitu yang Tuhan suka. Amin. Allah surga akan membackup saudara. Kalau saudara punya hati miskin di hadapan Allah. Luar biasa. Hati yang miskin di hadapan Allah. Hati yang hancur itu persembahan yang luar biasa. Tidak dipandang hina oleh Tuhan. Itu Mazmur 51 ayat 17. Kalau saudara datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, saudara akan diangkat Tuhan. Amin. Amin. Jadikan Tuhan penolongmu. Apapun masalahmu yang saudara hadapi, jadikan dia penolong saudara. Berdoa. Berdoa itu nafas. Kejadian 2:17. Tuhan menghirupkan nafas kehidupan manusia sehingga manusia boleh hidup. Kalau tidak berdoa, tidak punya nafas. Bukan berarti mati. Tidak punya kehidupan Allah. Makanya saya berdoa setiap hari karena saya sadar ada nafas kehidupan ilahi mengalir dalam hidup saya. Saya harus menjaganya. Oleh sebab itu saya berdoa. Ada nafas. Kalau saya tidak berdoa, mati, kering. Tidak ada nafas. Kejadian 2:17. Tuhan menghirupkan nafasnya kepada manusia sehingga manusia boleh hidup. Kalau mati, nafas kembali ke Tuhan. Tanah kembali ke tanah. Nafas. Seharusnya orang Kristen itu berdoa setiap hari. Kalau orang Kristen itu menyadari bahwa nafas kehidupan itu mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Tidak perlu didorong. Kali kesadaran, aku butuh nafas ilahi, kehidupan ilahi. Ya, itu luar biasa. Punya hati yang miskin di hadapan Allah. Saudara akan di-backup surga. Saudara menjadi empunya surga. Wow, luar biasa. Hati yang hancur. Yesus, tolong saya. Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara pasti tolong saudara. Amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun negerinya mengalami tahun-tahun kering, akan seperti hijau daunnya. Amin. Yeremia 17:7-8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya mungkin sesaat sepertinya Tuhan tidak mau tahu. Mungkin sudah sedang mengalami turun. Waduh, Tuhan kok menengahi. Sepertinya begitu. Lihat waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Lihat. Saudara akan mengalami angkat Tuhan pada waktunya. Amin. Ya, haleluya. Yang pertama punya hati yang sikap hati yang miskin. Ya, supaya saudara hidup saudara di backup Tuhan, di backup surga. Pasukan surga membackup saudara. Saudara akan dijawab doanya. Kalau saudara punya sikap hati yang seperti itu, empunya surga. Ya, amin. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ditolong Tuhan? Tuhanlah penolongku satu-satunya. Menyokong saudara. Saudara, ya, jadikan Tuhan sumber kekuatan. Ya, sumber kekuatan. Unlimited kekuatan Tuhan. Namun batasi Pak, bukan batasi. Saudara lunglai, lemah, tidak berdaya. Saudara harus datang kepada Tuhan. Ya, dia kekuatan dan kuasanya limited, tidak ada batas.
saudara akan disegarkan oleh Tuhan. Ya. Coba buka Yesaya 40, 28 sampai 31. Yesaya. Ya. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Ya, bisa ditayangkan Yesaya 40, 28 sampai 31. Ya, saya bacakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi ujung ke ujung. Ya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak berduka pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau saudara merasa tidak berdaya, dialah sumber kekuatan. Amin. Unlimited, kekuatannya tidak terbatas. Amin. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung. Orang muda harusnya kuat. Ya. Tapi tersandung, lelah, jatuh tersandung. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Orang-orang muda, kekuatan manusia. Oh, letih, lesu, lelah. Ya. Kalau saudara saat ini menghadapi letih, lesu, lelah, tidak berdaya, capek, ya. Tuhan kok ngini hidup ini pancet. Ya, saudara datang kepada Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti kekuatan baru datang, ya, mengalir dalam hidup saudara. Yang letih dikuatkan. Amin. Amin. Khotbah soal letih ini luar biasa. Ya. Pengurapan menghancurkan beban, pengurapan menghancurkan letih lesu. Ya. Itu luar biasa. Datang kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami letih lesu, ya, kekuatan saudara menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Saudara harus punya jam-jam doa. Ya, nantikan Tuhan. Kemarin Rebecca sharing di firman Tuhan, bersembunyi. Ya. Saudara kalau sudah capek bersembunyi sama Tuhan, kunci pintu bersembunyi, nikmati Tuhan hadirat. Kalau doamu belum menikmati Tuhan, saudara belum berdoa, nafas itu belum bekerja. Nah, doamu cuma doa makan, pagi makan, siang makan, malam mau tidur, bangun tidur, apa mana itu? Ya. Banyak doanya, tapi tidak punya kualitas, tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang indah, yang intim, yang luar biasa. Tuhanlah sumber kekuatan saudara dan kekuatan saya. Amin. Amin. Jadikan dia sumber, sebab kekuatannya unlimited. Jangan cari hiburan ke sana kemari. Oh, makan sih banyak. Ada masalah makan tambah awal tambah bedak. Bedak ke kanan, bedak ke kiri. Ya tinggi bedak apa? Enggak, bedak kanan kiri. Ada lagi orang yang stres, naik sepeda motor lari cepat. Saya punya teman, dia kalau stres lari cepat, ambil nolek. Dikewet no. Ya, Joni yang meninggal. Kalau dia stres, pelariannya ke situ. Keluar, sepeda motor kawet. Ambil nolek. Wah, bangga. Tak keplok ibadah. Dia tambah bangga. Ya, saudaraku. Banyak pelarian orang stres. Tapi pelarian saudara dan pelarian saya hanya pada Tuhan. Amin. Pujian, penyembahan, bahasa roh. Saudara, jangan dibiarkan pikiran saudara yang menguasai saudara. Jangan. Pada waktu stres saudara, mulut saudara, nanti maaf ya perempuan, cuma lagi domel terus, tidak ada duit. Wah, itu rasanya gak kerasa domel terus. Saat itu saudara harus diam pada bahasa roh, menyanyi. Jangan ngomel terus, nyanyi. Puji Tuhan. Memang keadaan susah. Dan saudara tok yang ngalami banyak hal. Nyanyi. Ojo ngomel, dilampiaskan ngomel sampai puas ngomelin. Gak puas. Burung puas gak mandek. Terus. Iya. Maaf ya, biasanya
Ya. Kendaan pel. Nah, perempuan biasanya begitu. Laki menang ya. Laki kadang kalau sumpah bisa nyanyi, bisa bahasa roh. Nah perempuan enggak. Oh, nek sumpah iki nang metu. Laki stres kadang di omah. Minggat kadang bukas. Sing laki minggat sampean, gak kerasan di omah. Cuma itu ngomel terus. Aduh, saudara nyanyi. Nyanyi. Saat entah melihat jalanmu, nyanyi saudara. Saya nyanyi bahasa roh kadang saya. Jangan dibiarkan pikiranmu berlarut, khawatir, takut, menimba ropo. Oh, kaya aku gak nyambut gawe. Penghasilanmu sama ini. Waduh. Saudara belum tahu, nanti malam besok pagi berkat bisa datang. Amin. 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 Terduga Amin. berkatnya. Amin. Amin. Apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh manusia, ya itu disediakan bagi Anda. Tidak terduga. Nah, itu luar biasa. Tuhan kita sumber mujizat. Amin. Ya, luar biasa. Jadikan dia kekuatan. Ya. Haleluya. Yang ketiga, jadikan Tuhan sumber hikmat. Nah, rupanya masalah itu pecahin deh hikmat. Ya. Ini tok gak berhikmat, gak bijaksana. Capek saudara. Hasilnya kalah kuat sama hikmat. Orang yang berhikmat. Hasilnya kalah banyak saudara. Saudara harus punya hikmat. Hikmat datangnya dari mana? Firman Tuhan. Dari rema Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Ya, dapat dari Tuhan, taati. Ya, ikuti petunjuk Tuhan. Ya. Aku mencukupkan engkau menurut kekayaan dan kerelaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Filipi 4:19. Ya. Aku datang supaya dombaku memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10:10b. Ulangan 28:13, Tuhan mengangkat aku naik, bukan turun. Yohanes Ulangan 28:13. Perkatakan terus firman itu. Luar biasa, perkatakan. Luar biasa. Ya, jadi itu sumber hikmat, saudara. Saudara dapat rema. Ya. Dapat firman Tuhan apa? Tuhan berkata, oh, aku akan menyertai engkau. Aku akan buat padang gurun akan menjadi sungai-sungai. Amin Tuhan. Perkatakan terus. Itu sumber hikmat. Ya. Coba Yakobus 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakub 1 ayat 5. Ini kok Yakub eling Yakub ya. Yakub ya. Perjanjian lama itu pakai Yakub, perjanjian baru Yakobus. Nggak tahu nih bahasa Inggris. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya. Ono sing kurang hikmat, ya. Hendaklah yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Kalau minta hikmat, perasaannya kurang hikmat, minta hikmat. Engkau sumber hikmat Tuhan. Jadikan Tuhan sumber hikmat dalam hidup saudara. Mungkin punya mobil belum lunas, tumpangi tangan aja mobil itu. Lunas dalam nama Yesus. Lunas dalam nama Yesus. Mobil saya kapan ini plat nomornya habis 0921. 110 sudah tidak bisa jalan. 0921 diparani polisi, Pak, STN mau habis. Ketok loh Pak, platnya. Ini tidak diganti ketok Pak. Nek melaku sampai dicegat polisi, tapi ke polisi ngekei kedenda saya tidak pakai sabuk. Ya. Ternyata tidak ngiling no. Pak, jangan keluar tanggal 1 bulan 10, plat nomor sampean tidak bisa dipakai. Karena tak 0921 entek Pak. Untung tanggali gurung entek itu kurang 2 hari. Polisi langsung motong deh. Plat nomor saya mau habis 0921. Tanggal 1 bulan 10 saya sampai tidak bisa pakai mobil itu. Nongkrong. Kalau dipakai akan kelihatan, nah itu berarti mati. 0921. Ganti bulan 10 mati sudah.
Dalam nama Yesus tak tumpangi itu nah 0926. Tak tumpangi 21 tak ganti 26. Dalam nama Yesus 0926. Bayangan saya ketok 0926. 0926. Bukan 21. Ya luar biasa, tapi Tuhan sediakan semua dana. Amin. Kita tidak minta sana, tidak minta sini, Tuhan ada yang bantu. Itu luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, kita tidak minta tapi Tuhan sendiri, orangnya sendiri yang membantu. Ya, itu luar biasa. Banyak pertolongan Tuhan. Mungkin pertolongan Tuhan juga banyak dalam hidup saudara. Amen. Yang sakit saudara disembuhkan. Amen. Masalah keuangan Anda dicukupi. Amen. Itu banyak. Itu luar biasa. Tidak bisa diceritakan Pak pertolongan Tuhan. Luar biasa. Jadikan Tuhan penolong saudara dan saya. Amin. Amin. Jadikan Tuhan sumber hikmat. Jadikan Tuhan sumber kekuatan. Ya. Haleluya. Yang keempat, jadikan Tuhan sumber berkat. Pak, dulurku soge Pak. Jagakno dulurku ae. Oh, salah saudara. Belum tentu orang soge nek kakarep yatine dewi. Nek gak karep yatine dewi saudara tak mungkin dikasih. Masih soge. Orang soge sekarang kayak gitu. Oh, tambah gini. Kalau kan yang tanggung-tanggung saudara. Prol. Orang soge tambah gini. Nek gak karep yatine blong, ya Tuhan ngomong sama DE baru. Nek gak karepe, wah saudara ndak bisa. Nggak bisa. Orang suka tambah mati. Orang tanggung-tanggung mau tambah. Oh, ini nyumbang bro. Orang suka hitungannya tambah akeh. Mati yang gini. Oh, ini kamu gak suka lah Pak. Itu luar biasa. Saudaraku, jangan berharap sama orang kaya. Oh, punya saudara kaya. Oh, punya orang tua kaya. Oh, belum tentu. Punya saudara pun kalau dia tidak tergerak, saudara, tidak mungkin saudara dikasih. Amin. Gegeran sing iyo. Goblok kok ngene-ngene seneni sing iyo. Goblok. Waduh. Musuh ge saya naik dewi nek ngomong, nek jeplak iku enak. Ngilokno wong. Untuk aku gak ngomong goblok, nah aku ya redek goblok. Wis payah, saudara. Ya, jangan berharap pada manusia. Dia sumber berkat. Amin. Amen. Emas dan perak aku yang punya. Coba Yesaya 32, 14 dan 15. Yesaya pasal 32 ayat 14 dan 15. Yesaya 32, 14 dan 15. Sebab putrimu sudah ditinggalkan. Wow, putri kita ditinggalkan. Keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Keramaian menjadi sepi. Keadaan yang minus. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Keadaan yang minus menjadi tempat kegiraman bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan. Ya, binatang. Ya, ayat 15, 32 ayat 15. Ini yang luar biasa. Keadaan yang minus Tuhan bisa rubah. 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya. Ya. Curahkan roh yang dari atas. Ya. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun kering, ya, kelontang, ya, akan dirubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ya, luar biasa. Ayat 14, keadaan minus Tuhan bisa rubah menjadi keadaan yang diberkati oleh Tuhan, karena dia sumber berkat. Jadikan dia sumber berkat. Ya, minta pertolongan sama Tuhan. Butuh, ya minta sama Tuhan. Dalam nama Yesus saya minta. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkannya. Walaupun belum mendapatkannya, ngomong aja terima kasih. Tuhan kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang Kristen itu lemah. Apa yang dilihat itu yang mempengaruhi mentalnya. Itu kekurangannya orang Kristen. Padahal Tuhan itu tidak bisa dijamah kalau tidak dengan iman. Itu Ibrani 11 ayat 6. Ya. Kalau sudah apa yang dilihat itu minus, wah, ngomel dia, berontak, ngamuk dia. Padahal dia tidak tahu endingnya. Itu
Tapi manusia lemahnya di situ. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, dia keadaan minus, dia marah. Marah pada manusia, marah kepada Tuhan. Pulang-pulang marah. Oh, dia nggak melok-melok di sewaduk. Meja dibalik. Wah, dia marah. Oh, tendang kucing. Oh, kucing nggak melok-melok ditendang. Marah kalau lihat situasi tidak mendukung. Tuhan tidak gitu. Memuji Tuhan. Walaupun tidak mendukung, memuji Tuhan. Amin. Amin. Firman-Nya ya kekal selama-lamanya. Langit dan bumi, kenyataan bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Perkatakan firman. Amin. Kalau keadaan minus, perkatakan firman. Jangan ngomel, jangan dipengaruhi oleh keadaan itu. Ini parahnya orang Kristen saat ini. Parah, ngamuk mati ini. Kebun binatang metu kabeh. Welek memang. Iki welek. Padahal senjatanya orang Kristen tak kasih. Senjata paling ampuh mujizatnya. Api pujian dan penyembah. Ada apinya. Senjata yang paling ampuh. Api pujian dan penyembah. Lagi. Senjata yang paling ampuh. Api pujian dan penyembahan. Kalau saudara punya api memuji Tuhan, ada pengaruh keadaan waktu itu. Ya, luar biasa. Ini parahnya orang Kristen begitu. Tuhan sampai geleng-geleng tuh. Kan gak delok sebentar lagi. Tahan sih. Tuhan ngomong gitu. Tahan dulu. Hanya beberapa langkah lagi. Kamu akan melihat mujizat, sabar, menengawasi. Tahan dulu. Tahan dulu, obrol, gak puas, gak mandek. Jangan. Ya, puji Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan akan menolong kita. Jadi penolong kita, membackup kita. Yang pertama, miliki hati yang miskin. Sikap hati yang miskin kepada Tuhan. Ya. Saudara harus punya sikap hati yang miskin kepada Tuhan. Oh, nek datang ke Tuhan, rindu akannya diri Tuhan. Ya. Rindu jangan Tuhan. Sesuatu yang segar turun. Itu luar biasa. Hati yang miskin. Saudara, empunya surga. Dikatakan firman Tuhan, empunya surga. Ya. Yang kedua, punya sikap hati. Ya. Ya, menjadi kekuatan, sumber kekuatan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan. Yang kedua. Yang ketiga, jadikan Tuhan sumber hikmat. Yang keempat, jadikan Tuhan sumber berkat. Ya. Hati hemat. Di tahun 98 ada hamba Tuhan, pendeta dari Semarang, beli dolar. Hemat, beli dolar. Beli banyak-banyak dolar. Gak ada rupiah, dolar naik dari 2.500 sampai 15.000. Oh, kayak mendadak ya. Ada yang bangkrut langsung, ada yang kaya mendadak. Tahun 98 itu. Ada langsung bangkrut. Ada. Kaya mendadak, ada yang nyimpen dolar, nyimpen emas, kaya mendadak. Coba beli mobil. Ya, kalau saudara dapat rema, taati saja, ikuti Tuhan. Ya, Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber berkat. Haleluya. Ya, jadikan sumber berkat. Kalau sudah letih lesu, ya nantikan roh yang tidak terbatas itu tercurah dalam hidup saudara. Dia kekuatannya unlimited, dia sumber berkat, sumber hikmat, wah sumber segala-galanya. Tuhan, Tuhannya yang menjadikan langit dan bumi ada di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang maha besar itu. Nah di sana, oh dia bertata di surga Pak, bukan, dia di sini. Kalau saya khotbah tentang Roh Kudus, Allah Bapa di surga, Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Roh Kudus di mana? Di bumi. Di mana? Dalam hatimu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia membentuk saudara. Kejadian 1 ayat 28. Marilah kita menjadikan manusia. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Menjadikan. Dia maha kuasa. Kalau saudara dilawat Tuhan, itu luar biasa. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, mari
Kita bangkit berdiri,